Hai semuanya. Setiap dari kita pasti pernah merasakan apa itu takut. Entah itu takut akan kegagalan, takut akan penolakan, takut tidak bisa mencapai apa yang kita impikan, atau bahkan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Rasa takut itu seperti bayangan yang selalu mengikuti. Terkadang besar dan menakutkan, terkadang kecil tapi tetap mengganggu. Kita seringkali membiarkan rasa takut ini mengambil alih kemudi hidup kita, membuatnya menjadi alasan untuk tidak mencoba, untuk menunda, atau bahkan untuk menyerah. Namun, bagaimana jika kita mengubah perspektif kita terhadap rasa takut? Bagaimana jika kita tidak lagi melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai bahan bakar yang justru bisa mendorong kita menuju kesuksesan? Ini bukan tentang menghilangkan rasa takut, karena itu hampir mustahil. Ini tentang bagaimana kita belajar untuk berdamai dengannya, memahaminya, dan menggunakannya sebagai kekuatan pendorong yang tak terhentikan. Rasa takut itu pada dasarnya adalah respons alami tubuh kita terhadap ancaman. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah ada sejak zaman purba. Dulu, takut terhadap hewan buas atau bahaya fisik lainnya sangat penting untuk kelangsungan hidup. Namun, di era modern ini, sebagian besar ketakutan kita bukanlah tentang ancaman fisik, melainkan ancaman psikologis atau sosial. Kita takut gagal dalam ujian, takut dipecat dari pekerjaan, takut ditolak saat menyatakan cinta, atau takut orang lain tidak menyukai kita. Semua ketakutan ini, meskipun tidak mengancam nyawa secara langsung, tetap bisa melumpuhkan. Kita cenderung menghindari situasi yang memicu ketakutan ini, padahal justru disitulah potensi pertumbuhan kita berada. Langkah pertama untuk mengubah rasa takut menjadi bahan bakar adalah dengan mengenali dan menerima keberadaannya. Jangan mencoba untuk pura-pura tidak takut, karena itu hanya akan membuatnya semakin kuat dan terpendam. Akui saja, ya, aku takut. Aku takut kalau nanti aku gagal. Aku takut kalau nanti usahaku tidak berhasil. Dengan mengakui, kita melepaskan sebagian besar beban emosionalnya dan mulai bisa melihatnya dengan lebih jernih. Setelah kita mengakui rasa takut, langkah selanjutnya adalah membongkar dan memahami dari mana rasa takut itu berasal. Seringkali rasa takut kita berakar pada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau pada persepsi negatif yang kita ciptakan sendiri. Mungkin kita pernah gagal dalam sebuah proyek di masa lalu dan sekarang kita takut untuk mencoba lagi. Mungkin kita pernah diejek saat berbicara di depan umum, dan sekarang kita takut untuk tampil. Dengan menggali akar ketakutan, kita bisa melihat bahwa ketakutan itu seringkali tidak beralasan atau setidaknya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seringkali, jawaban dari pertanyaan ini tidak seburuk yang kita pikirkan. Kegagalan mungkin akan terasa sakit, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Penolakan mungkin akan terasa mengecewakan, tapi itu bukan berarti kita tidak berharga. Dengan menyadari bahwa skenario terburuk pun masih bisa kita hadapi, kita mulai mengurangi kekuatan rasa takut itu. Rasa takut itu mulai kehilangan cengkramannya karena kita sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ketika kita sudah memahami akar ketakutan, saatnya untuk mengubah narasi. Daripada melihat rasa takut sebagai tembok yang menghalangi, kita bisa melihatnya sebagai kompas yang menunjukkan di mana kita harus melangkah. Rasa takut akan kegagalan misalnya, bisa kita ubah menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Takut tidak bisa mencapai target, jadikan itu alasan untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Takut ditolak, gunakan itu sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik dan lebih percaya diri. Rasa takut itu sebenarnya adalah energi yang sangat besar. Bayangkan adrenalin yang mengalir saat kita merasa takut. Adrenalin itu bisa kita alirkan ke dalam pekerjaan kita, ke dalam persiapan kita, dan ke dalam tindakan kita. Alih-alih membiarkan energi itu melumpuhkan, kita justru menggunakannya untuk bergerak maju. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari aku takut, jadi aku tidak akan melakukannya. Menjadi aku takut, jadi aku akan melakukannya dengan persiapan yang lebih matang. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah rasa takut menjadi bahan bakar adalah dengan mengambil tindakan kecil secara konsisten. Rasa takut seringkali terasa sangat besar karena kita melihatnya sebagai satu gunung yang harus didaki sekaligus. Padahal kita tidak perlu mendaki gunung itu dalam satu lompatan. Kita bisa mulai dengan satu langkah kecil. Jika kita takut berbicara di depan umum, kita tidak harus langsung menjadi pembicara di seminar besar.
Kita bisa mulai dengan berbicara di depan 2 atau 3 teman dekat. Setelah itu, kita bisa mencoba berbicara di pertemuan kecil. Perlahan tapi pasti, kita membangun kepercayaan diri dan menunjukkan pada diri sendiri bahwa ketakutan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bukti bahwa kita bisa mengatasi ketakutan. Setiap keberhasilan kecil itu menjadi bahan bakar tambahan untuk langkah berikutnya. Penting juga untuk mengubah fokus dari hasil ke proses. Seringkali ketakutan kita berpusat pada hasil akhir. Bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau nanti tidak berhasil? Dengan mengubah fokus ke proses, kita bisa lebih menikmati perjalanan dan lebih menghargai setiap usaha yang kita lakukan. Fokus ke proses berarti kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak kita belajar, seberapa konsisten kita bertindak. Hasil akhir bagaimanapun seringkali di luar kendali kita. Dengan fokus pada proses, kita melepaskan sebagian besar beban ketakutan akan hasil yang tidak pasti. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita berikan adalah sebuah pencapaian tersendiri. Ini bukan tentang apakah kita akan berhasil atau tidak. Ini tentang seberapa baik kita melakukan yang terbaik. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam bagaimana kita mengelola ketakutan. Berada di sekitar orang-orang yang positif dan suportif bisa membuat perbedaan besar. Teman-teman yang mendorong, keluarga yang suportif, atau bahkan mentor yang menginspirasi bisa membantu kita melihat rasa takut dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bisa memberikan perspektif baru, mengingatkan kita akan kekuatan yang kita miliki, dan merayakan setiap kemajuan kecil yang kita capai. Sebaliknya, berada di lingkungan yang negatif, yang selalu meragukan dan menjatuhkan, bisa memperbesar rasa takut kita. Jadi, penting untuk memilih lingkungan kita dengan bijak. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang percaya pada kita, bahkan saat kita sendiri meragukan diri. Mengubah rasa takut menjadi bahan bakar kesuksesan juga membutuhkan latihan dan kesabaran. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam satu malam. Akan ada hari-hari di mana rasa takut terasa sangat besar dan sulit untuk dilawan. Akan ada hari-hari di mana kita merasa ingin menyerah saja. Namun, kuncinya adalah untuk tidak menyerah pada hari-hari itu. Izinkan diri kita untuk merasakan ketakutan, tapi jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan kita. Pahami bahwa setiap kali kita berhasil melampaui rasa takut, bahkan hanya sedikit, kita menjadi lebih kuat. Setiap kali kita mengambil langkah meskipun takut, kita membangun otot keberanian. Keberanian itu bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun kita merasa takut. Akhirnya, mengubah rasa takut menjadi bahan bakar kesuksesan adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Ini tentang belajar untuk mencintai dan menerima diri kita apa adanya, termasuk dengan segala ketakutan dan keraguan yang kita miliki. Kita harus menyadari bahwa ketakutan itu adalah proses natural dari menjadi manusia. Ini adalah sinyal bahwa kita sedang berada di luar zona nyaman dan di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kita melihat rasa takut sebagai bagian dari diri kita yang ingin melindungi kita, kita bisa berterima kasih padanya. Dan kemudian dengan lembut mengatakan, "Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku akan baik-baik saja. Aku akan terus maju." Dengan pendekatan seperti ini, rasa takut tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi mitra yang membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia menjadi pengingat bahwa kita sedang hidup, sedang berjuang, dan sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan itulah esensi dari kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah esensi dari menciptakan hidup yang penuh makna dan berdaya.